Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, video kali ini saya akan membuat video mengenai materi negara dan konstitusi. Sebelum itu saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Diri Saputra, nomor induk mahasiswa 21210016, kelas UBD 1A, Prodi Manajemen Informatika, MK Pendidikan Kewarganegaraan, dan dosen pengampu yaitu Ratu Aulia Sarjana Pendidikan Magister Pendidikan. Langsung saja kita buka materinya yang bermakna negara dan konstitusi, yaitu negara. Negara adalah organisasi politik wajib dengan pemerintahan terpusat yang mempertahankan monopoli atas penggunaan kekuasaan secara sah dalam wilayah geografis tertentu. Beberapa negara berdaulat, negara-negara lain tunduk pada kedaulatan luar atau hegemoni, di mana kedaulatan tertinggi berada di negara lain. Kemudian konstitusi, yaitu secara umum adalah asas-asas dasar serta hukum suatu bangsa, negara atau kelompok sosial di mana yang menentukan kekuasaan tugas pemerintah dan menjamin hak-hak tertentu bagi warganya. Bagi sebuah negara, konstitusi merupakan kumpulan doktrin serta praktik yang membentuk prinsip pengorganisasian fundamental. Di sini yaitu negara dan konstitusi memiliki dua, yaitu inti, yaitu penjelasannya, yaitu pentingnya konstitusi bagi negara dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi negara Indonesia. Kemudian kita bahas dulu yaitu satu, pentingnya konstitusi bagi negara. Konstitusi memiliki kedudukan yang sangat penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Konstitusi juga sebagai pemberi pegangan dan pemberi batas agar penyelenggaraan negara tidak menyalahgunakan kekuasaan. Sekaligus dipakai sebagai pegangan dalam mengatur bagaimana kekuasaan negara harus dijalankan. Kemudian dengan demikian, konstitusi harus ditaati, dijalankan baik oleh pemegang kekuasaan maupun masyarakat. Jika dilihat dalam lintasan sejarah hingga abad ke-21 ini, hampir tidak ada negara yang tidak memiliki konstitusinya, sehingga hal ini menentukan betapa argennya konstitusi sebagai perangkat suatu negara. Kemudian yang kedua yaitu Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi negara Indonesia, yaitu undang-undang adalah hukum dasar negara yang tertulis. Selain itu berlaku juga hukum dasar yang tidak tertulis, yaitu aturan-aturan dasar yang timbul dan terpelihara dalam penyelenggaraan negara meskipun tidak tertulis. Undang-Undang Dasar merupakan kumpulan kaidah yang memberikan batasan-batasan kekuasaan kepada para penguasa. 2. Dokumen tentang pembagian tugas dan sekaligus petugasnya dari suatu sistem politik. Kemudian suatu deskripsi dari lembaga-lembaga negara dan hak asasi manusia. Kemudian di sini sebagai hukum dasar tertulis atau konstitusi tertulis, Undang-Undang Dasar 1945 mengandung pengertian bersifat mengikat, baik bagi penyelenggara negara, lembaga negara, lembaga kemasyarakatan maupun seluruh warga negara. Kemudian Undang-Undang Dasar 1945 berisi norma-norma, kaidah-kaidah, aturan-aturan atau ketentuan-ketentuan yang harus dilaksanakan dan ditaati oleh semua komponen negara. Kemudian di sini yaitu ada amandemen dan Pancasila. Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 adalah untuk mengubah dan memperbarui konstitusi negara Indonesia agar sesuai dengan prinsip-prinsip negara demokrasi. Dengan adanya amandemen terhadap Undang-Undang Dasar 1945, maka konstitusi kita diharapkan semakin baik dan lengkap, menyesuaikan dengan tuntutan perkembangan dan kehidupan kenegaraan yang demokratis. Kemudian di sini yaitu Pancasila. Pancasila merupakan sebagai alat yang digunakan untuk mengesahkan suatu kekuasaan dan mengakibatkan Pancasila cenderung menjadi ideologi penutup sehingga bukan sebagai konstitusi melainkan Undang-Undang Dasar 1945 yang menjadi konstitusi di Indonesia. Sekian dan terima kasih. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.